Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan itu gila sembah. Kenapa? Karena Tuhan itu penyayang. Maka jangan kau menyembah lain selain daripada aku, supaya murkaku yang menyala-nyala tidak sampai kepadamu. Itu firman Tuhan. Jangan yang lain, aku aja, jangan ada yang lain. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi bukan Yesus yang bermujizat, bukan. Yang bermujizat itu adalah Tuhan melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akizuma ya dan Kristen on ini ya, ketika perdebatan itu berlangsung seperti biasa ya, seperti biasa orang-orang Kristen hanya pandai bersilat lidah ya, memusing-musingkan lidahnya, tidak ada keilmuan namun merasa pintar, itulah Kristen. Nah, di sini menjadi sebuah apa ya, lelucon saja bagi umat muslim ya, karena memang orang-orang Kristen ini apa ya, biarpun ditertawakan mereka tuh tidak merasa gitu, apa yang disampaikannya seolah-olah tuh macam benar gitu ya, macam benar padahal betul-betul tidak masuk akal, tapi mereka tidak merasa itu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Bapaknya ada di mana? Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Yang dikubur itu kemanusiaannya, Bang. Iya, bersatu atau berpisah? Bersatu, ya masih ada di Mau bersatu, nggak jadi. Kan Yesus bangkit bersama dengan badan-badan. Enggak, dia nggak bangkitin dulu. Kan di Yesus dikubur. Apakah Bapak dikubur juga? Bapak itu kan Allah semesta ini loh. Analoginya gini. Iya, mulai. Badanmu itu punya Akan dimasak kok, Mbak. Oke, akan dimasak kok. Gua nggak mau kok, Mbak. Masuk oleh Sama. Untuk masuk olang. Masuk oleh kasih. Ngerti nggak, Bang? Yang dikubur, Mbak Natali, yang dikubur itu manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhanmu pernah Dalam dikubur. kemanusiaannya kan yang dibunuh kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti waktu dibunuh dia bukan Tuhan. Keilahiannya tidak hilang, Bang. Dia turun ke alam maut selama 3 hari untuk mengambil jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Kalau Karena jasadnya, badannya dia Yesus itu, mengalahkan dengerin. Kalau badannya Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia bangkit bersama dengan badan. Saya nggak nanya bangkit, badannya itu loh, fisiknya itu. Fisiknya Tuhan atau bukan? Waktu dia jadi manusia sama seperti kita. Oh, berarti dia Sama bukan Tuhan. persis. Kan dia
dia itu manusia dan Tuhan. Susah kali kau paham. Enggak, fisiknya saya tanya, fisiknya, badannya Tuhan Kalau atau pas bukan? dia jadi manusia, dia itu benar-benar manusia, Bang. Oh, berarti waktu jadi manusia, dia bukan Tuhan. Bisa marah, bisa tidur, semuanya dia lakukan. Kan dibilang Imam Agung besar kita itu bukan hanya Imam Agung yang dia turut merasakan semua penderitaan kita. Itulah ya Tuhan Yesus kami itu. Oh, berarti Dia itu waktu di benar-benar- bumi dia bukan Tuhan ya? Sudah aku kasih tahu dari awal, dia itu Tuhan dan manusia, Abang. Oh, berarti dua macam dia. Dua natur. Oke. Dua natur. Iya, Bisa dia ngijuk itu apa? Allah, Kata kayak atau malas. Tuhan, dan dia manusia. Susah kali kau paham. Kau ajari kau Allah Tritunggal biar kau tahu ya. Tahu matahari? Kau tahu Jadi- matahari itu punya cahaya dan punya panas? Itu matahari yang besar itu, yang bulat itu Allah Sakit Bapa. bener-bener. Sekarang Yesus sudah naik ke surga nih, ada berapa Tuhan di surga? Satu lah Bang. Tuhan Yang mana? itu Esa Bang. Kalau satu di surga, yang mana yang Tuhan? Bapak, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Satu itu mereka, bukan mereka itu. Allah Oh, Bapa. ke satu tuh mereka kok satu. Kata mereka itu berapa? Nih. Lah di Al-Qur'anmu aja dibilang kami, kayak mana lah kau ini? Mereka itu kan Bapak, Putra, Roh Kudus tuh ada 3 tuh. Satu dong Bang. Mereka, Yang mana? Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Mereka. Hmm. Yesus itu di surga masih dengerin. Yesus itu di surga sama badannya atau hanya rohnya saja? Badannya juga kan dia badan kemuliaan sekarang. Itu anaknya Maria atau bukan? Siapa? Yesus di surga anaknya Maria atau bukan? Yang anaknya Bunda Maria itu kemanusiaannya. Keilahiannya Allah Bapa lah. Allah Bapa lah. Berarti Tuhanmu di surga campur manusia. Nanti kami kalau sudah meninggal, kami diselamatkan, kami hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Iya, ngapain? Main kelereng. Enggak, ya Wahyu Di kami 19 tidak nomor ada kawin 7. mengawin. Kawin dia. Surga kami tidak ada yang kawin mengawin seperti Ada perkawinan anak domba itu apa itu? Ada. Kami Ada. iya, kami menyembah dalam pujian dan kebenaran. Wahyu 19. Wahyu 19 itu apa? 7. Tak pahamku. Apa? Wahyu 19 nomor 7. Bacalah Bang, apa itu? Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya namanya Natalia telah siap sedia. Oh iya, di kami itu dipercaya bahwa Yesus itu adalah mempelai laki-laki dan kami ini adalah mempelai perempuan. Nah, kawin dia. Akui dia udah Kami cukup. semua percaya ini. Kalau Kami laki-laki semua ini di mempelai perempuan. kalau laki-laki dikawini juga. Brother, Tidak seperti pikiran kotor ya Bang. Lah, kan laki-laki. Memang perempuan semua yang ke surga, kan ada laki juga. Kami semua umatnya, gerejanya itu adalah mempelai perempuan. Yesus itu Wih, adalah banyak mempelai kali itu laki-laki. istrinya Yesus ya. Brother Henry, Itulah pikiran manusia, tak sampai kepada monitor. Buset. Brother Suma, saya permisi dulu ya. Gimana? Oleng kan? Dengarkan si dia ini. Oleng, Bang Tison. Ya, itu sudut pesanku ya pandang Bang. dia itu. Tuhan itu dalam. Jangan cuma dia. Oh, saya permisi dulu. Iya, silakan Bang Tison. Sudah Sehat berat. selalu. Mata saya ini ya. Yes, siap. Terima kasih brother. Ya, brother semua, makasih ya. Siap. Brother Henry ya, terima Oke, kasih. Brother Tison. Iya, dan juga Ustadz Tahtaya. Baik, Terima Pak. kasih. Iya, Si. saya senang berada di Komal ini ya. Siap. Dan Abang Supa, mendapat aku berdoa semoga kekuatan Roh yang baru. Kudus suatu hari Ya, terima kasih semua. Iya. melawatimu ya, Assalamualaikum. Bang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus mau datang, kusunat dia. Kusuruh masuk Islam, aku syahadatkan dia. Jangan percaya kalau ada ajaran yang bilang Yesus mati. Dajjalmu itu enggak mempan sama aku, Dek. Kalau ada yang bilang ajaran yang Mesiasmu mengatakan itu. Yesus tidak mati, itu sesat Bang. Kau tahu itu. Dalam Ya, hidup ini cuma ada dua lalu pilihan. siapa yang masih hidup? Satu percaya Yesus. Lalu satu siapa tidak yang masih hidup sampai sekarang berdasarkan kitab pun tadi Lukas 9 itu nomor 27. Ada yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah itu datang. Siapa itu?
Dia masih hidup Tahu sampai lah itu sekarang. aku bang, aku paham itu bang. Makanya Tapi Udahlah. satu yang ku pasti, dengan Bang Handi aja. Dengan Bang Handi. jangan kau sesat-sesatkan orang ya bang. Kamu yang nyesatkan orang. Buktinya kau jadi Kristen. Jangan kau tafsir kita Kamu puji yang, orang sembarangan. kamu yang mentafsir dari tadi. Yesus dua natur. Itu ketuhanannya, itu Yesus keilahian, itu. itu kemanusiaannya. Alamak. Ilmu dari mana kau dapatkan itu, Cak Ayu? Kalau- Dari mana? Coba kamu- tunjukkan kepada saya natur keilahian Yesus. Satu aja. Mana? Ayo. Dia mengampuni dosa. Ya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana? Di mana dalilnya? Selamat pagi. Banyak bang. Di mana? Makanya kau Satu belajar aja Alkitab. tunjukkan kalau ada. Ayo, mana? Makanya kau belajar Alkitab. Gantian Bang Seso ya. Nggak ada dalilnya dosa dosamu Yesus, sudah Yesus mengampuni, nggak ada. Ya ampun bang, banyak kali loh di Alkitab. Mana dalilnya? Kau Bertebaran cuma di baca mana-mana. terjemahan itu. Dosamu telah diampuni gitu. Ya, jadi kalau saya mengatakan Natalia, dosamu telah diampuni, berarti saya yang mengampuni dosamu? Enggak dong. Alamak, parah 2000 ini. tahun bang, semenjak Yesus mati di atas kayu salib. Wih, ngeri Kami kali. orang percaya masih ada bang. Orang percaya. Ya memang. Karena Alkitab iblis itu itu, ditulis 1500 iblis itu tahun. sampai ke neraka ada. Lucu ente itu. Kau pikir siapa yang diserang sama iblis itu? Ya, Yesus Kristen kamu. lah. Lah kamu lah. Nah, Hah. karena dia tahu Bi- lawannya siapa. Bisa tidak kamu berdiskusi dengan saya pakai dalil? Bukan mulut geroncong kayak gini. Boleh nggak? Kamu pakai dalil. Kalau kamu cuma ngomong kayak begini, bom-bom pun bisa kau tuhankan. Kenapa bom-bom gendut? Kenapa bom-bom tidur? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom kelaparan? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom mati? Itu sisi kemanusiaannya. Tapi kalian tidak tahu di balik semua itu bom-bom punya sisi ketuhanan. Bisa. Makanya kau pakai mau diskusi Tuhan sama itu- saya itu pakai dalil, pakai Jangan dalil. cuma kau pelajari bang. Pakai dalil. Kalau mau diskusi sama aku itu pakai dalil. Alami Tuhan Kalau secara langsung. cuma Alami ngomong-ngomong sendiri. kayak begini itu sama aja pantat Kau ayam. pikir siapa yang diserang sama setan itu? Ya kamu lah. Ini Buktinya Ferdinand kamu mau yang naik diusir. Grunda. Ferdinand mau naik katanya mau mualaf apa mau gimana ini Ferdinand ini? Ya Ya bukan. sudah, sudah malam. Ya sudah, Terima sudah kasih, kau Bang tidur sana. Zuma. Ya, ya. Di sini ya, Yesus di ya, sana. ya. Jangan lupa minum kombantrin satu papan biar kau waras. Sorry ya, bagi saya kamu orang yang tidak normal. Otakmu ada gangguan. Ini Ferdinand tiping-tiping mau belajar Islam, mau mualaf apa gimana Ferdinand? Menyimak dulu bang, tertarik nih, kayak masuk akal. Iya, bagus. Silakan, Makanya Bro. orang berakal itu bisa sampai ke Islam, Bang. Kalau berakal. Tapi kalau kayak tadi itu sudah nggak berakal itu. Asal ngomong aja, Yesus dua natur, yang mati kemanusiaannya. Apanya kayak gitu? Mulutnya kotor kali berbicara. Kenapa Yesus mati? Itu sisi kemanusiaannya. Loh, emang Tuhan punya sisi kemanusiaan? Di mana itu ajaran dari agama mana selain Kristen Tuhan punya sisi kemanusiaan? Cuman di Kristen kan, agama Yahudi tidak, Nabi Abraham kagak, Nabi Musa kagak, Daud kagak, Salomo kagak, Yesus pun kagak. Apalagi Islam. Nah, Kristen dapat ilmu dari mana? Pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan. Itu agama apa itu? Krishna punya sisi kemanusiaan, separuhnya adalah dewa. Attis, Horus, Zeus, Hercules, Hermes, apanya itu semua? Dewa-dewa kan? Makanya Kristen itu menyembah dewa, bukan menyembah pencipta langit dan bumi. Karena yang bisa menjelma atau inkarnasi menjadi manusia itu hanya dewa-dewa, bukan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu tidak ada dalam dalil kitabnya orang Yahudi. Jangan pakai Quran, kitabnya Yahudi. Tidak ada Tuhan mereka itu kemudian menjadi manusia, tak ada. Hanya dewa yang bisa menjelma menjadi manusia. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, dewa menjelma menjadi sapi.
Itu ada. Gitu, Bung. Jadi kalau mau berdiskusi masih menggunakan akal, ya minimal hari ini ditolak apa yang kami sampaikan, bisa jadi menjadi bahan perenungan. Tapi kalau sudah kayak tadi itu, waduh, kurasa susah itu dia. Karena antara mulut dan otak nggak sinkron. Kalau si saudara tadi, si Tison itu masih ada ruang untuk bisa waras. Karena masih berfungsi antara telinga, matanya, otaknya dengan mulutnya. Tinggal diperbaiki aja supaya kalbunya itu tercerahkan. Tapi yang perempuan tadi, walah, na'udzubillah. Sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Antara mulutnya dengan pantatnya, sama. Karena kenapa? Dia menyampaikan sesuatu tidak berdasar data. Kita itu orang beragama, berbicara agama pakai data. Bukan doktrin dogma. Gitu. Orang-orang seperti kalian ini yang telah diramalkan Tuhan Yesus sebelumnya. Di mana Yesus pernah meramal tentang Matius. Makanya saya Ya, itu ramalan Matius, kau bilang. Matius 10:22, baca dulu Matius 10. Oke, mari kita baca. Apakah Pelan-pelan Pak Supir. kita baca baik-baik ya. Di dalam Matius 10 di situ dikatakan dan kamu akan dibenci. Lah, kamu di sini siapa? Kristen. Kami lah. Nenekmu kiper. Nah, inilah manusia tuyul kayak kau ini. Di mana Siapa? Yesus? Di mana Yesus pernah? Hei, di mana Iya, Yesus apa pernah? sih? Dengar. Di mana Yesus pernah berbicara kepada orang-orang Kristen? Di mana? Dan itu siapa yang berbicara itu? Ini Yesus berbicara kemudian kepada Bani Israel, kampret. Ya, terus kenapa? Kami kan Lah, tidak kamu Bani Israel? Emangnya terus kalau Kamu Bani Israel kalau kami nggak? bukan Bani Israel, kalau Kamu kami Bani Israel nggak? Nah, congormu. Congormu. Mengklaim justru yang dimaksud Yesus di sini adalah kalian. Coba Anda baca nomor 16-nya. Lihat, Itulah kalau aku kami. mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala ini siapa? Kalian Nenekmu kiper. bawang. Dasar bahlul. Ente. Bahlul. Ente. Bahlul. Serigala itu pengikut Paulus. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Agak malu. Sumanto. Agak malu. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku di dalam Filipi 5 dia adalah keturunan Benyamin. Si Andelo. Oke, Sumanto. Keturunan serigala. Sumanto. Enggak malu. Ya Sumanto itu kau. Inilah darahku. Makanlah dagingku. Kau makan daging segala. Lucu. Ya, Yosi, selamat malam Yosi. Ini juga Kristen nih, Yosi. Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? Iya bang. Dia bilang Sumanto. Sedangkan di dalam kitabnya di mana tuh? 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus berapa itu bang Di? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam. Sumanto. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual itu paha manusia, boleh kau makan. Sumanto. 1 Korintus 10:25. Nah itu dia. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi nggak usah diperiksa. Anjar terus. Manusia pun bisa kau makan berdasarkan dari kitabmu. Waduh. Ada satu lagi nih Bang Juma. Katanya Bang Juma. Ntar dulu, satu lagi ntar dulu. Yohanes 6:56.
Barang siapa Selamat makan malam, dagingku, para pengikut ntar dulu. Barang Nabi siapa palsu. ya makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wih, pemakan daging, peminum darah. Dia bilang, Bram ini Palsu. bilang kalau Bang Palsu Zuma juga ya, penakut berbicara. katanya, takut kalau bertemu dengan Joseph katanya. Silakan Bram. Iya, Apa yang kau para mau, pengikut silakan. Nabi palsu tidak perlu bahas Alkitab. Karena Lah, itu Nabi sudah palsu dibilang dalam itu Alkitab, Anda menurut itu Yesus, penganut Nabi palsu. Nabi palsu itu tanda-tanda pengikutnya apa? Menurut Yesus. Di Kristen itu tidak diakui Nabi Anda. Jadi Anda itu Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Sekarang Nabi palsu itu menurut Yesus, Jadi, Anda tidak buah punya dari Nabi palsu itu seperti apa? Buah Nabi palsu itu menurut Yesus seperti apa? Memanggil Yesus sebagai apa buah dari Nabi palsu itu? Jawab. Congor Anda itu sama dengan Gak bisa diskusi dia kepalsuan ini. ajaran Anda. Oh ya sudah. Nggak bisa Kamu ke diskusi. gereja, kamu Nggak ke bisa gereja, turunkan celana pendeta, colok, celup. Habis itu jilat jarimu. Nabi palsu itu dari kalian, kamulah itu nabi palsunya. Karena menurut Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya dari nabi palsu. Nah, siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau kalian? Kalisteng. Ya pakai lah otakmu kawan, pakai otak. Jangan naik ke sini karena kebencian. Diskusi kita pakai otak, pakai akal kita. Yuk, pakai akal kita berdiskusi. Untuk apa kita begadang sampai pagi kalau kita hanya untuk bertengkar? Naik ke sini pakai data, pakai dalil. Kan itu lebih bagus. Ya silakan Yosi. Ada yang mau ditanggapi Yosi? Hiburan aja denger Bang Zuma masih lah. Alhamdulillah kalau Anda terhibur. Ya udah tanya deh Bang Zum, Ya, buktikan ke Yosi Allah itu seperti apa. Lanjut. Allah seperti apa? Laisa kamislihi syai'. Bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak seperti dengan apapun? Coba. 2 Samuel 7 nomor 22. Bagaimana caranya, Bang? Makanya tanya ke Bang Zuma, orang Iya. awam begini. Tidak bisa diuraikan Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kita mau gambarkan kayak mana kita nggak bisa. Sebab itu Engkau Tuhan, Engkau maha besar, ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Tuhan selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah, sekarang ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak pernah dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Lalu saudara Yosi datang, seperti apa Tuhan itu? Ya nggak bisa digambarkan. Makanya dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, kita mau gambarkan apa dia? Tidak ada. Jadi bagaimana caranya kemudian berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan ini? Dengan cara beribadah, mengikuti utusan-utusannya yang datang di atas muka bumi, yang diutusnya. Mengikuti Yesus bagi Bani Israel, mengikuti Musa bagi Bani Yehuda, mengikuti Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia yang hidup di abad ke-7 sampai kiamat. Itu Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan makhluk, nggak bisa. Kalau kita menyerupakannya dengan makhluk, maka itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Makanya Yesus itu pernah nggak mengklaim dirinya Tuhan? Nggak pernah kan? Ya karena memang dia bukan Tuhan. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang tak terlihat itu.
Gitu bang. Berarti kayak kita menghayal aja lah, mengandai-andai Tuhan itu seperti apa dong ya? Oh bukan menghayal bang. Sekarang begini saudara, sekarang begini. Coba Anda renungkan pada diri saudara. Lihat jari Anda itu. Siapa yang mengatur dan membuat jari-jari Anda itu begitu sempurna dibuatnya? Urat-uratnya, kulitnya, saraf-sarafnya, tulangnya, kulitnya dan seterusnya. Itu siapa yang membuat? Anda. Anda yang membuat. Tuhan Yesus bang. Nah, itu mulai ke error berarti. Yesus itu juga dibuat. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah dibuat menjadi daging. Yesus itu dibuat. Sama seperti kita. Yang saya tanya di sini bukan manusia. Yang saya tanyakan ini Tuhan. Siapa yang membuat jari-jari Anda? Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Nah sekarang coba Anda renungkan. Siapa yang menyusun pita suara, dinding bibir Anda, dinding pipi di dalam, kemudian gigi dan gusi, siapa yang ngatur itu? Siapa yang mengatur pertumbuhan gigi Anda tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur kemudian nonot Anda tidak memanjang layaknya rambut? Padahal semua makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, kunyah masuk ke dalam usus Anda. Siapa yang memilah kemudian ini cairan larinya ke jantung, yang ini jatuhnya ke limpa, yang ini jatuhnya ke hati, yang ini larinya ke otak. Siapa yang ngatur itu? Anda. Anda yang ngatur itu? Bukan. Inilah yang Allah katakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi mereka yang berakal sehat, dia akan sampai kepadaku. Aku akan memberikan tanda-tanda keberadaanku dalam diri mereka. Siapa yang mengatur tubuh Anda? Anda sendiri enggak mungkin. Ada yang mengatur itu. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka kami umat Islam tidak perlu mencari Tuhan itu, karena Tuhan itu sudah nyata. Mana nyatanya? Lah ini roh dari lahir sampai kita mati nanti menemani kita tidur, menemani kita makan, menemani kita pergi, menemani kita duduk, berhayal dan apapun. Roh ini selalu bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenalnya? Tidak kan? Roh yang ada pada diri kita aja kita nggak kenal. Padahal dialah yang menjadi cahaya sampai kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa lapar, bisa sedih, bisa berkasih sayang. Roh itulah yang menyebabkan itu. Tapi kita tahu nggak itu roh itu apa? Yang ada dalam diri kita berupa roh itu kita tahu nggak? Enggak kan? Padahal itu ada dalam diri kita. Tapi kita tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin yang ada dalam diri kita sendiri yang menemani kita setiap detik, setiap menit, setiap saat ini kita tidak kenal, lantas kita mau mengenal penciptanya? Yang ada pada diri kita yang kita pakai mencari Tuhan aja kita tidak tahu, boro-boro cari Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku telah memperlihatkan diriku kepadamu. Orang yang berakal tahu itu sampai di sana. Tapi kita, saudara-saudara yang tidak mengenal dirinya masih mencari Tuhan. Mana Tuhan itu ya? Loh, temukan dirimu sendiri, kau akan temukan Tuhanmu. Ngapain kau cari Tuhan? Temukan dirimu. Aku ini siapa? Kok bisa ada alat pendengaran? Aku beli di mana waktu itu ya? Siapa yang memberikan ya? Kok tiba-tiba ada ya? Sebelum saya dicipta di dunia ini, saya tidak pernah kemudian negosiasi. Aku mau jadi perempuan, aku mau jadi laki-laki deh. Aku dilahirkan nanti di tahun ini, sekarang jangan. Nanti aja di tahun 2060. Bisa? Tidak bisa. Seketika innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ada karena yang menghendaki ada.
Ngapain kita cari Tuhan? Cukup kita teriak, Allahu Akbar, wahai Engkau yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Engkau, Tuhan alam semesta. Dah selesai. Yang menciptakan kita, yang Maha mendengar, Maha melihat, mendengarkan enggak? Melihat enggak kita itu ibadah? Melihat. Tapi kalau kita memanggil Yesus, Yesus, Tuanku yang maha apa? Maha berata. Biar mulutmu robek sampai kepalamu pecah, panggil dia tidak akan mendengar. Kenapa? Dia tidak maha mendengar, dia tidak maha melihat. Berbeda dengan Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Annallaha sama, innallaha sama, sami'un alim. Maaf. Ya, Annallaha sami'un alim. Allah itu sesungguhnya maha mendengar, maha mengetahui. Itu baru Tuhan yang betul. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Di dalam surah Qaf ayat 11 juga Allah menerangkan bahwasanya manusia ini, apapun yang dibisikkan di dalam hatinya itu diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh telah menciptakan manusia itu, dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya. Makanya ketika hati kita berkata aku lapar, Tuhan sudah menyiapkan padi di sawah, ikan di laut. Semua sudah disiapkan karena Allah itu mendengarkan bisikan hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sedangkan Tuhan Anda, Bapak, berikanlah makanan kepada aku secukupnya hari ini. Itu Tuhan Anda. Kalau Tuhan kami enggak, kami belum bangun dari tidur, makan sudah disiapkan semuanya. Itu Tuhan yang betul itu. Makanya coba Anda lihat, Bung. Mulai dari Anda lahir sampai sekarang, misalnya Anda usianya 60 atau 70 atau 50 tahun, sudah berapa karung beras yang Anda makan? Kalau Anda hitung mulai dari Anda usia 1 tahun, 2 tahun sampai sekarang itu, kalau dihitung, itu 1 lapangan bola itu beras sudah masuk dalam tubuh Anda. Begitu baru 1 manusia. Kita ini berapa miliar manusia di atas muka bumi. Makan beras, ada beras itu habis? Tak ada. Padi dipanen, tunggu bertumbuh lagi kembali. Dipanen bertumbuh lagi kembali. Ikan diangkut dari laut, besok muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Siapa yang menyediakan itu semua? Siapa? Yesus. Mustahile. Mustahile. Yesus berkata, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan kayak gitu, kadarnya rendah, kadarnya sangat lemah, nggak cocok. Jangankan jadi Tuhan, jadi seekor gajah aja tidak pantas, apalagi jadi Tuhan. Menjadi jin aja nggak bisa, jadi malaikat aja nggak bisa, boro-boro jadi Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah nyanyi kayak gitu sambil digigit nyamuk. Aduh, nyamuk banyak sekali. Yesus digigit nyamuk. Dia bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkasa. Jadi Allah itu tidak perlu dicari. Apa yang kita niatkan dalam hati Allah dengar, Allah tahu. Apapun itu. Nah itu baru Tuhan yang betul. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Maksudnya seperti kayak mana? Seperti apa? Oh itu Tuhan Anda. Tuhan Anda seperti manusia. Nah itu dia. Sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya ngomong ini sambil mataku terpejam. Adakah yang bisa melanjutkan kelas ini? Atau masih ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tidur rame-rame. Keren. Bang, di dalam 1 Yohanes 1 nomor 18,
Apa kata dalil kitab saudara? Ini harus Anda percaya loh, karena ini kitab saudara. Saya aja orang Islam itu pun percaya akan konsep yang dibawa oleh Yohanes 1:18 ini. Tapi bukan saya percaya bahwa itu firman Tuhan, enggak. Saya percaya bahwa pemberitaan Yohanes 1:18 ini rasional. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya percaya itu. Tetapi hambanya, yaitu Yesus, yang ada di dalam pangkuannya, dialah yang mengatakannya, dia yang menyatakan, dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tapi untuk mengetahui Allah itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Allah? Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit berkuasa tidak seperti siapapun. Bapakku, Bapakku, Bapakku di langit, di langit, di langit. Berarti Tuhan itu di langit. Kata siapa? Kata Yesus. Lah kok orang Kristen berubah? Bapak itu kadang masuk di kubur, kadang di atas pohon, kadang masuk di rumah sakit, disunat dia di sana, kadang diimunisasi, minum cucu. Gimana cerita ada Tuhan kayak gitu? Alamak, teman-temanku inilah. Kadang dia sekolah, kata Isra Soru. Kadang dia nukang. Nah, kadang jadi tukang kayu. Alamak. Sedangkan kitabnya sendiri, Tuhan itu tak seorang pun pernah melihatnya. Hanya Yesus yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:2, Yohanes 8:2, Yohanes 7:28-29. Apa kata Yesus? Engkau memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal Bapa. Loh, gimana dong? Engkau memang mengenal aku, tapi engkau tidak mengenal Bapa. Maksudnya apa ini? Gimana dong? Gimana ceritanya? Karena itu nggak masuk ke akal Bang Zuma. Nah, pintar. Gak masuk akal. Iya kan? Gak masuk akal itu. Coba kita dengarkan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Yesus berseru. Coba, ini berseru, ini artinya kalau zaman sekarang dia berseru, dia pakai toa. Tapi zaman itu belum ada toa, jadi dia nggak pakai toa. Yesus berseru, bukan berkata, tapi berseru. Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Jelas pun. Jelas ini. Memang aku kamu kenal. Coba. Orang mengenal Yesus, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti yang mengutus aku beda dengan aku. Aku kamu kenal, yang mengutusku kamu tidak kenal. Berarti aku dan yang mengutusku adalah beda. Tapi orang Kristen enggak kayak perempuan tadi itu. Wah, pokoknya Yesus itu Tuhan. Mana ceritanya? Dalilnya mengatakan tidak. Yesus sendiri mengatakan tidak. Aku memang kamu kenal, tapi Dia yang mengutus aku kamu tidak kenal. Jadi ketika dikatakan siapa yang melihat aku dia melihat Bapa, itu salah artinya. Kalau Yesus itu Bapa itu sendiri. Enggak. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa, artinya apa? Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Yesus menyatakan perkataan sesuai dengan perintah Bapa. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, karena apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan semuanya berasal dari Bapa. Makanya dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Tuh, jelas itu. Amin, amin, amin. Jadi sangat lucu kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, karena Yesus mengatakan akulah aku
Akulah guru dan Tuhan. Loh, lucu itu. Yesus berkata, firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau aku berkata, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan di sini? Akulah jalan kebenaran. Nah itu dia jalan menuju kepada Tuhan. Benarlah iman umat Islam bahwa Yesus itu adalah jalan menuju kepada Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Kebenaran kepada Bapa. Nah, Bapa itu Tuhan. Yesus anak Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Yesus itu duta, Yesus utusan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk sebagai jalan penuntun Bani Israel menuju kepada Tuhan, karena mereka telah meninggalkan jalannya Nabi Musa. Maka Yesus datang, hei kalian jalanmu sesat, yang benar itu sini. Matius 23 nomor 1, jangan kau mengikuti orang-orang Yahudi, ahli Taurat, sebab mereka menduduki kursi Musa, mereka mengajarkan tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti itu, ikuti aku. Aku menyatakan teori dan aku menyatakan praktek. Ikuti aku. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengasihi aku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Tuh, jelas tuh. Amin. Kok amin terus dari tadi? Tapi masih Kristen. Gimana dong? Maksudnya Bang Zuma baca Alkitab, saya udah puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gitu Bang. Jadi saya hanya memberi peringatan aja. Saya membaca Bible itu karena ada hal menarik di sana. Apa itu? Adanya kontradiksi antara pengajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu ajanya. Selain daripada itu, tak ada kepentingan saya. Saya nggak dibayar, ya kan? Ngomong kayak gini pun mataku sudah tertutup. Sebenarnya ini sudah setengahnya ini. Gitu kawan. Iya Bang Zuma, asik kok. Iya. Nah sekarang di dalam Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda menyembah Yesus. Adakah firman yang mengajarkan menyembah Yesus yang terlontar dari mulutnya? Itu dulu. Anda mengibadahi Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Anda akan dihakimi oleh Yesus. Hei Yosi, ya paman, firman mana yang terlontar dari mulutku yang pernah aku katakan, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Firman mana itu wahai Yosi? Tunjukkan kepadaku. Selama aku datang di tengah-tengah muridku, aku penginjilan, tak pernah aku mengajarkan satu kata pun agar mereka beribadah menyembahku. Siapa rupanya kamu dan siapa rupanya mengajarkan kamu melakukan itu? Apa kira-kira jawaban saudara Yosi? Ya kalau sang pencipta tidak pernah disuruh menyembah Bang Oh Zuma. jangan salah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Elohim, Tuhan yang pencemburu. Jangan ada ilah lain. Kalau seibarat kamu punya kekasih Bang, atau kamu punya istri, istrimu mengatakan, Bang Yosi, ya paman, jangan pernah ada wanita lain selain daripada aku. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya istri Anda gila cinta, gila tidak mau diduakan. Artinya dia hanya ingin dicintai seorang diri. Jangan kau bikin wanita lain. Itu artinya Tuhan itu menuntut
Anda untuk jangan menyembah kepada ilah lain. Itu jelas itu. Itu jelas. Tuhannya Yahudi malah memerintahkan, jika ada seseorang mengajakmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendiri yang harus melontarinya batu sampai ia mati. Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan itu gila sembah. Kenapa? Karena Tuhan itu penyayang. Maka jangan kau menyembah lain selain daripada aku, supaya murkaku yang menyala-nyala tidak sampai kepadamu. Itu firman Tuhan. Jangan yang lain, aku aja, jangan ada yang lain. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi bukan Yesus yang bermujizat, bukan. Yang bermujizat itu adalah Tuhan melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Begitu kawan. Nah, Yesus seketika memiliki murid-murid kelas yang sama. Murid-muridnya mengenal Yesus, gurunya ini hanya utusan Tuhan. Begitu sang guru pensiun dini pulang ke kampung halaman, yaitu ke langit, murid-muridnya dibasmi oleh Paulus. Lalu Paulus membuat kelas baru. Dia melantik dirinya sebagai guru di situ dan mengajarkan orang-orang untuk menyembah sang guru yang sudah pensiun dini tadi. Itu koplak namanya. Di zaman yang sudah sangat modern ini, internet bisa mudah diakses di mana-mana, informasi bisa Anda makan dari manapun, masih juga mempertuhankan manusia yang pernah hanya jadi guru di tengah-tengah Bani Israel. Itu namanya kamfret. Cakkerut di Indonesia, adakah? Alamak. Pelan paman. Iya paman, cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Cekrudut itu artinya bulu dengan bulu sudah saling sentuh. Cekrudut, bulu mata atas dengan bulu mata bawah udah saling sentuh, itu namanya cekrudut. Cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Orang Bugis mengatakan cakarudu ila baco. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, pada intinya apa yang saya sampaikan ini hanya berharap supaya bisa dijadikan sebagai sandaran dalam hidup kita dalam beragama. Karena setelah kita kemudian meninggal dunia, jasad dan ruh sudah dipisahkan. Tak ada lagi ruang untuk tertawa, tak ada lagi ruang untuk berpikir, tak ada lagi ruang untuk untuk memilih. Tanah sudah menghimpit kita, berton berat tanah itu menghimpit badan. Kita tak berdaya apa-apa. Ya, silakan. Kenapa kalau orang beragama justru error ya? Jelasin. Maksudnya error itu gimana, Bang? Kebanyakan orang-orang yang beragama malah error, nggak supel, bergaulnya nggak itu. Ya, jelasin. Baik. Jadi orang beragama itu khususnya di Islam. Saya berbicara skala Islam ya. Kenapa kemudian orang beragama itu menurut saudara error? Saya mencoba untuk mentafsirkan kata error ini dengan tafsiran yang sederhana. Bisa jadi yang dimaksud di sini error adalah sombong. Bisa jadi yang dimaksud error di sini menganggap dirinya paling benar. Dan
bisa jadi yang dimaksud di sini adalah melakukan satu kemaksiatan. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Allah dan juga manusia dan juga iblis itu dibuat bermusuhan. Begitu juga kitabnya Yahudi yang Anda pegang, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya bahwa ketika orang Islam ini taat kepada agamanya, maka iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan selalu menguber-uber. Kalau orang itu tidak dibuat berdosa pada pagi hari, maka dibuatnya siang hari. Kalau tidak berhasil siang hari, petang hari. Gak berhasil petang hari, maka malam hari. Gak berhasil, besok. Tak berhasil, maka orang itu dijatuhkan melalui anaknya. Anaknya digoda, orang tuanya hancur. Tidak jadi seperti itu lagi melalui istrinya. Itulah pekerjaan iblis. Selalu kemudian membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apapun. Tetapi orang yang tidak beragama di luar Islam, tidak ngapa-ngapain, tidak digoda lagi. Ngapain digoda? Wong sudah temannya pon. Bahkan kemudian orang-orang di luar Islam lebih kesetanan daripada setan. Jadi untuk apa digoda? Tidak perlu lagi digoda. Yang digoda itu yang berada di jalan kebenaran. Makanya banyak orang-orang yang menurut pandangan kita orang beragama, lulusan pesantren, dia santri, tapi bermaksiat. Kenapa? Karena iblis selalu mengganggunya. Kalau di luar daripada itu tidak diganggu lagi. Untuk apa diganggu? Sudah teman, sudah sahabat. Toh dia hanya, iblis ini hanya mencari teman yang sudah menjadi bagian dari temannya, tidak lagi diganggu. Makanya orang-orang Kristen itu cuma sekali seminggu cuma datang menyanyi, anteng-anteng aja kan. Kata ada godaan. Mereka kemudian melakukan kemaksiatan bukan karena iblis lagi. Seperti misalnya mereka melakukan satu keadaan-keadaan secara berkelompok. Misalnya banyaknya ditemukan tulang-tulang bayi. Akibat dari apa? Akibat dari kelakuan-kelakuan mereka terhadap teman-teman mereka sendiri dalam satu perkumpulan. Ditemukan kan? Apakah mereka merasa dosa? Enggak, itu merasa santai-santai aja. Mereka minum khamar, mereka makan babi, makan anjing, makan monyet, makan gorila, makan ular naga. Apakah mereka merasa berdosa? Tidak, santai-santai aja. Kenapa? Karena tak ada lagi rasa itu. Disebabkan karena memang mereka dalam lingkarannya. Tapi kalau di Islam, makanya saya ditanya, Bang Suma kenapa enggak memperdalam bahasa Arab? Saya bukan enggak mau. Saya bisa belajar, paham, bisa belajar pelan-pelan. Toh saya tahu kaidah-kaidahnya. Tapi saya belum siap untuk itu. Kenapa? Jangan sampai kalau saya sudah mahir bahasa Arab, saya memandang orang lain itu rendah. Ilmu saya yang paling tinggi, saya semakin sombong, saya semakin angkuh, merasa yang lain itu tak ada apa-apanya. Contoh, banyak orang yang kemudian merasa lebih pintar dari Bang Suma, melahirkan apa? Fitnah-fitnah terhadap Bang Suma. Saya pun takut demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat boleh jadi kalau saya sudah bisa bahasa Arab, ku tinggalkan berapologet di Indonesia, saya berapologet di luar negeri. Kenapa? Karena saya menganggap ini apa sih rendah ini. Saya lulusan S3, saya bisa bahasa Ibrani, saya bisa bahasa Yunani, saya bisa bahasa Aramaik. Apa sih kalian cuma berdebat dengan manusia-manusia terjemahan, itu aja, itu aja. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena kenapa? Orang yang berilmu itu sangat berpotensi untuk sombong karena ilmunya. Sangat-sangat bisa berpotensi sombong karena ilmunya. Itu, dan saya belum bisa melumpuhkan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kita sudah pulang dari peperangan yang dahsyat dan akan menghadapi peperangan yang jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Berperang terhadap diri sendiri. Ini untuk apa kemudian saya berbicara? Kalau ria, sombong, mau dibilang angkuh dan seterusnya, untuk apa? Percuma. Mending dengan kesederhanaan seperti ini, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Kristen, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Islam. Kalau saya tidak tahu, saya belajar. Kalau saya tahu, saya sampaikan. Jadi begitu. Kenapa orang beragama Islam itu senantiasa demikian? Karena iblis senantiasa berusaha menjatuhkan orang yang beriman untuk tidak beriman. Dan orang beriman itu hanya ada di Islam. Di luar Islam bukan orang beriman, tapi hanya orang percaya, hanya orang yang memegang keyakinan saja.
Level iman itu berbeda dengan yakin, level iman itu tidak berbeda dengan level percaya. Contoh, saya percaya Jokowi itu adalah presiden. Berbeda, saya beriman bahwa Jokowi itu presiden. Beda. Saya yakin Jokowi itu presiden. Saya beriman Jokowi itu presiden. Salah. Jadi iman itu levelnya di atas daripada yakin. Beriman itu levelnya di atas daripada percaya. Sedangkan di luar Islam, mereka hanya yakin, mereka hanya percaya. Tidak sampai kepada iman. Karena iman itu sama dengan akal. Sekali lagi, iman sama dengan akal. Sedangkan untuk menjadi Kristen, menuhankan orang yang sudah mati, tidak boleh pakai akal. Berarti itu hanyalah yakin dan percaya. Yakin mati masuk surga, percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak sampai kepada iman. Demikian Bang. Aduh, capek aku. Ada enggak? Iya. Pura dewasa. Berarti Bang Zuma mah bukan Islam, kan bahasa Arab itu bahasa Allah. Oh, salah. Nggak bisa bahasa Arab, berarti salah saudaraku. Betapa banyak kemudian pembangkang Rasulullah yang sesama dengan Rasulullah bisa bahasa Arab. Abu Lahab bisa bahasa Arab. Itu Abu Jahal bisa bahasa Arab. Orang-orang yang melakukan peperangan melawan Rasulullah semua mahir bahasa Arab. Tapi yang saya pakai adalah saya bisa membaca kitab suciku. Itu sudah cukup bagiku. Aku mampu membaca kitab suciku, itu sudah lebih dari cukup. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Udah bisa baca, udah memahami, sudah mengerti. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Saya sudah bisa baca, saya sudah mengerti. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bisa baca dan saya mengerti. Pendalaman bahasa Arab itu difungsikan untuk guru-guru yang levelnya jauh sudah lebih tinggi. Sedangkan saya hanyalah seorang penginjil jalanan. Sasaran-sasaran saya adalah teman-teman dari serigala-serigala buas dan serigala jinak seperti kalian. Demikian. Cakarudu nakamasi. Masih yang ngakodong cakarudu maine. Adakah? Aman. Dinda Tahta. Aman. Ini, ayo Dinda. Mantap sekali guru saya sekaligus adik saya sudah bangun. Iya. Silakan Dek. Kita saling membackup. Saya makan sate dulu. Ada sate kuda Nil yang dibelikan ponaan tadi. Demikian. Mantap. Oke, teman-teman, silakan. Saya tetap monitor di sini meskipun saya bersedih karena saya dari tadi sendiri tadi. Masa kuda Nil Bang, haram kuda Nil mah. Tenang. Oh iya. Silakan. Saya nyimak Ada sambil saya makan sate sedikit ya. Ya. Oke. Oke. Nanti Bang Andi diumumkan juga tentang peringatan Hari Mu'alaf Sedunia yang kita akan adakan di tempat kita. Ya, tidak ada bayar ya, tidak membayar, gratis, silakan datang. Silakan Bang Andi. Dinda Tahta diambil alih. Saya makan dulu sejenak sambil monitor. Silakan. Baik. Jadi sebelum merdeka. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kek. Iya juga. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa nanti pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember mendatang dipusatkan di kantor API di Makassar di Rumah Hobbit Bolangi binaan Bang Juma. Di sana ditunggu teman-teman kehadirannya. Jangan sampai ketinggalan wisata mualaf memperingati Hari Mualaf Sedunia. Yang ingin datang, monggo. Yang tidak ingin datang, boleh berpartisipasi melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Begitu. Ustaz Tata, kerja lagi Ustaz. Gantian. Benar juga.
Satenya enak. Saya sampai subuh. Jangan, tetap Gurunda. Enggak deh, saya lagi makan deh. Dengan enggak. Iya, tapi ikonnya tetap di layar lebar. Nah, gitu. Gantian dong, ayo dong. Ini kan kita hiburan. Siapa komedi? Ada makanan Ustaz, ada tobita ini. Host Enggak, boleh nanya ini. nggak host? Alfiantoni, Kristen Islam bang? Kristen dia. Kalau host tahu lanjut. siapa yang Kristen, makanya moderator jangan menaikkan. Kalau hostnya tahu siapa yang mau komentarnya jelek. Ini Arianto, silakan. Mau nanya kalau Malam ini gini ya, saya akan memilih satu orang teman kita Kristen di sini. Pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah menarik. Itu benar serius ini. Hadiahnya sangat menarik dan sangat tinggi. Saking menariknya, Anda bisa mengambil nanti di tempat yang paling tinggi. Yaitu di mana? Anda bisa mengambil di atas Pohon kelapa. Tower sutet gitu. Silakan bertanya. Pak Arianto dulu, silakan. Yesus manusia hingga sekarang ayatnya di mana coba? Aku mau tahu ayatnya di mana Yesus manusia hingga sekarang. Lukas 22 nomor 69. Bunyinya gimana coba baca Sampai bunyinya. mulai saat ini. 8. Ya itu juga. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oh. Bagaimana? Itu, Masuki itu biar saya bukan arti yang sebenarnya itu anak buset manusia dah. di sebelah kanan. Bukan arti sebenarnya. Iya, anak manusia. Kiasan bang. Anak manusia juga kiasan. Anak manusia ini anak manusia waktu di bumi. Ya sekarang bukan lagi anak manusia, anak apa dia? Ya iya lagi dia kan Tuhan, jadi kembali ke tempatnya yaitu di Ya, terus anak sorga. Maria kemana? Hilang. Waduh. Begini kamu nanya. Itu pemikiran Lanjut, Ustaz. pemikiran Bapak sama. Tunggu dulu, kamu nanya lalu kita jawab, kamu dengarkan dulu sampai selesai, nanti dibantah. Gitu ya. Biar enak. Ayo pertanyaannya apa? Ayo Pak Arianto nanya, nanti Ustaz Tata yang jawab. Mau Bible, mau Al-Quran, mau hadis silakan. Arianto. Tuk. Yusi, bangunin dia Ya, sih. Bangunin dia, coba. Ya Yuk. udah, wakilin aja. Oh ya, silakan. Arianto kalau nggak ngomong saya turunkan ya, biar diganti Kristen yang lain. Arianto buka mic-nya itu loh. Aduh, mana nih? No. Ya Yusi, nanya deh apa mau ditanya Yusi. Ya udah, singkat aja. Kalau sekaligus nggak sholat masuk neraka, apa gimana tuh, nggak ngerti nih gue. Oke. Itu Jadi aja. Demikian tadi kamu Simin ya, perdebatan berlangsung seru ya. Nah, memang Akhi Zuma ini ketika memberikan argumentasi itu selalu lawan depannya itu rasa tercekik gitu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ya ayat-ayat fatal bagi kekristenan itu betul-betul dihujamkan ke jantungnya, ke jantung mereka ini ya, sehingga apa yang menjadi sanggahan orang-orang Kristen itu terhadap argumentasi ataupun hujah Akhi Zuma ini, mereka ya hanya ngarang cerita. Akhirnya karena kebingungannya inilah yang pada akhirnya mereka ngarang cerita dan berulang-ulang itu saja ya. Jadinya macam debat kusir, sudah pun diurai tidak juga difahami, tidak atau mungkin pura-pura tidak paham, pura-pura tidak mengerti gitu, karena memang
Ya, menjadi Kristen itu syarat wajibnya mesti bodoh sampai mati. Tidak ada istilah keilmuan pasti itu tidak ada. Karena apa? Di dalam pelajaran sekolahnya saja, kalau di kita itu umpamanya di Islam itu menjadi nyantri gitu ya, di santren gitu. Dalam Kristen itu kan ada teologi. Nah, namanya saja sudah lucu, teologi gitu, teori gitu. Masa ya konsep ketuhanan yang harusnya menjadi sebuah kepastian dalam keselamatan itu diteorikan gitu, dikonsepkan dan diteorikan gitu. Nah, tidak ada kepastian yang namanya teori itu pun ya, teori mereka itu berbeda-beda dan masing-masing ya, setiap pendeta kalaupun ada 10 orang Kristen, ada 10 orang Kristen, kita soalkan satu soalan saja pada mereka, maka kita akan mendapat 11 jawaban yang berbeda-beda pula itu gitu ya. Tidak ada sinkron, tidak ada satu kata, itu tidak ada satu suara, tidak ada. Itulah Kristen. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب